hati-hati keras. Tapi lihat di sini sudah langsung berpindah ke Orion di mana udah bakal berduel dengan tim nomor 3. Yes, bakal balasin terusin. Anrimi masih coba memantau dengan sangat jelas posisi dari Fakih dan kawan-kawan di depan udah mulai tertrack posisinya. Jadi satu informasi yang bagus oleh kawan-kawan dari Orion Crawl. Perlahan tapi pasti untuk melakukan inisiasi bergerak maju di sana. Pang dan juga Raizi di sini bersiap untuk mendekat dan semakin mendekat frag grenade pun dilemparkan untuk upaya penyerangan ke arah timnya PC Wilos. Yes, kita lihat di sini Orion juga bakal langsung regroup kembali, mengingat juga nih posisi bakalan agak cukup sulit untuk Orion, tapi Orion masih untuk tetap ngejagain tim PC Wilos untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk zona selanjutnya, karena juga ini posisinya ada di lower ground, dan kalau misalkan tim PC Wilos sendiri udah langsung naik ke high ground, ini menjadi satu advantage buat PC Wilos untuk nembakin ke arah tim Orion. Yes. Dan udah semakin rame, zona semakin kecil, tapi Anriminya berhasil mendapatkan satu. Dan kalau kita lihat juga ini zona udah nggak menguntungkan untuk Orion, so Orion bakal langsung menarik diri aja. Yang paling sulit sekarang adalah Anrimi, karena Anrimi adalah orang terakhir yang tersisa masih ditahan untuk menjaga pergerakan dari kawan-kawan PC Wilos. Langsung aja di firing dengan VSS-nya, sementara di atas tanpa mengurangi intensitas masih bakal coba di press terus, dibikin gimana caranya kawan-kawan dari Fakih nggak bisa masuk ke zona berikutnya. Yes, inilah dia posisi yang benar-benar bakalan sulit untuk tim Fakih di sini, di mana Fakih dan kawan-kawannya masih coba untuk berputar-putar di dalam rumah hijau, di mana Pang sudah bakal langsung melebarkan sayapnya ke arah sisi kiri, mencoba untuk mencari angle shoot ke arah Jenso yang mungkin bakal terlihat di vision dari seorang Orion. Pang masih coba untuk melakukan firing, di mana Anrimi dengan VSS-nya masih coba untuk terpantau. Ada Jenso juga yang terkena beberapa damage tambahan dari VSS. Masih coba untuk melakukan stop ke arah Fakih yang terlihat masih belum mendapatkan damage sama sekali dari Yes, ini dia zona. sudah mulai jalan zonanya Pang. Ada Raizi, ini benar-benar menutup jalan masuk dari kawan-kawan PC Wilos. Dua tim yang lagi sikut-sikutan di peringkat pertama dan juga kedua akan berusaha sekuat tenaga untuk bikin gimana caranya lawannya tidak berhasil mendapatkan zona berikutnya. Anrimi ternyata akan direlakan untuk paling tidak menghambat pergerakan dari kawan-kawan PC Wilos. Yes, benar banget. Dan kita lihat di sini dari Raizi sudah langsung menerima damage juga dari tim nomor 1 di daerah Labirin Peak, dan bakal coba melakukan medkit terlebih dahulu dari Raizi. Tersisa 40 headspin-nya, cukup berhati-hati. Tapi dari Anrimi masih untuk bertugas melakukan pencegatan, di mana udah Fakih terlihat ada satu pemain dari Jenso yang udah langsung naik ke arah high ground, masih coba untuk melakukan firing, tapi ternyata dari Anrimi tiga pemain langsung tereliminasi. Ternyata PC Wilos harus tumbang oleh zona di posisi ke-7 ya. Ya ampun, satu orang cukup amat sangat merepotkan untuk mendistraksi fokus ya. Yes. Wah. Dengan zona yang udah sakit banget pastinya, di zona-zona keempat ya, udah masuk ke zona keempat, di mana sini Danzo dan teman-temannya masih stay dengan 4 orang yang masih hidup di tim Nightmare di sini, dan udah ngumpulin 7 kill ya, poin eliminasi. Yes. Sementara kalau boleh gue bilang di sini sekarang posisinya yang bakalan diuntungin banget itu yang lagi ada di luar Sultan, Pak. Oke. Karena semua tim ini cenderung masih ada di luar zona, dan sekalinya masuk zona pun itu udah kompon yang ada cuman antara batu atau pohon. Atau ya itu satu cuman rumah Sultan, Pak. Yes, dan kita lihat sini Kuma sudah bakal langsung jatuh oleh slow agent, di mana dari Will masih menggunakan medkit terlebih dahulu di belakang dua yang dipasang, di mana dari Kuma masih nggak bisa untuk diselamatkan. Ada O'Brien M79 di sana, terkena satu pemain, bakal langsung dilempar lagi, dan di sini dari seorang Cage bakal langsung tersungkur dan langsung saja dieliminasi. Ada Dapa yang berada di lower ground di sana. Kita lihat di sini Aizen masih coba terus melakukan firing dengan Grozanya. Will pun juga langsung terlihat oleh Ichitan dan berhasil dapat dengan Kar 98-nya. Alright, 4 tim tersisa, dan ternyata zona memaksa orang yang ada di rumah Sultan untuk keluar
Berarti di sini Piau Store menyisakan Alpha dan juga O'Brien di sini harus berjaga-jaga karena memang dia sisa 2 doang. Dan by the way ini Alpha sendiri yang dulu ada di Big Akar ya. Terus Yes. dia masih di Big ya kan, sempat kawan-kawannya si ini ya. Opa. Nah Yes. ini dia bakalan diajar habis juga oleh Ichitan dan kawan-kawan dari Nightmare. Danzo, sang petinggi Konoha dengan pasukan Anbunya akan berusaha menginterogasi dan juga mengintervensi daerah yang dimiliki oleh Alpha dan juga O'Brien. Ada flashback. Sementara itu ada Dappa di depan sudah bersiap juga bakal coba menjadi target selanjutnya, tapi ternyata Dappa harus dieksekusi oleh O'Brien dan juga Alpha. 11 kill ini ya terdapatkan begitu saja. 3 tim tersisa dan kalau kita lihat di sini bakal satu-satu ditatakin oleh Alpha dengan darahnya yang sudah sangat minim, harus segera digulung medical kitnya. Tidak sampai situ. Zona sudah mulai berjalan, udah dipasang dulu oleh bagus banget oleh seorang Alpha, masuk berusaha masuk ke dalam, tapi ada Danzo sang petinggi Konoha kita dengan satu jaket ungunya di sini dengan jubah ungunya berusaha untuk menahan para pemain dari Alpha dan juga O'Brien. Satu orang Rizal yang pertama kali armada dari samping kiri melakukan pengelabuan seorang O'Brien, tak sadar di belakang ada Danzo yang udah sadar, Groza di tangan coba ditatakin, double barrel masih bisa coba di firing dulu dengan Thompson di sini. O'Brien masih di sini juga dan nampaknya berhasil diamankan, tapi pada akhirnya juga Big Alpha berhasil lolos dari genggaman. Danzo dan kawan-kawan Nightmare menyisakan Teteo Boss dan juga kan main Boss 2 lawan 2. Fair enough, bakal langsung dimajuin, dua udah dipasang. Teteo Boss dan juga O'Brien masih sangat cemerlang di sini dengan Scarbis Titannya yang akan ngumpet dulu. Udah dikasih frag grenade juga, Teteo Boss masuk tapi jatuh dan kan main Boss harus puas tertumbur di tangan Piau Store. Yes, dari Teteo ya, dari timnya siapa ya? Dari timnya Teteo nih, dari timnya Kan Main Boss ya. Iya. Kan Main Boss sendiri dengan dia udah fight dengan timnya Big Alpha tadi yang dari Danzo ya. Iya. Dari Danzo yang tadi. Nightmare. Oh, Nightmare ya. Dari Nightmare sendiri yang harusnya tadi sebenarnya dari Kan Main Boss sendiri udah benar-benar nggak punya resource sama sekali, makanya dari satu pemain Kan Main Boss sudah cukup low HP juga, jadi nggak ada kesempatan waktu buat dia melakukan medkit terlebih dahulu. Ya, sini recapnya di mana sebenarnya tadi Rizal dan kawan-kawan dari Nightmare itu sebenarnya mendapatkan keuntungan. Karena kalau misalkan tadi kawan-kawan dari Nightmare komit ke bawah, lo hancurin glual itu satu doang, itu glualnya ya, nggak hancur. Itu satu poin yang bisa kita highlight sedikit. Dua, setelah glual hancur itu gue yakin si Alpha sama si O'Brien bakalan cecer habis, Pak. Cecer habis ya, dan inilah dia memang dari Danzo sendiri benar-benar udah nahan 2 orang ya dari timnya Piau Store sendiri, dan emang ini benar-benar udah sangat ini banget gitu, udah benar-benar mati-matian dari Danzo sendiri untuk nahan 2 posisi dari tim Piau Store sendiri, dan justru teman-temannya malah justru rata sama Kain Main Boss sendiri. Nggak, emang soalnya posisinya si Nightmare sendiri agak membingungkan. Lu mau lawan yang depan apa lu mau lawan yang bawah? Nah, itu dia. Jadi mungkin win-win solution yang diterapkan sama kawan-kawan dari Nightmare itu bagi dua, ya kan? Iya. Si Danzo jaga bawah, sisanya itu gerak ke arah depan. Tapi ternyata mungkin eksekusi yang dimainkan oleh kawan-kawan dari Piau Store dan juga tadi ada Kan Main Boss itu lebih cerdik ya untuk memanfaatkan titik lengah dari kawan-kawan Nightmare. Nah, itulah juga posisi dari Kan Main Boss sendiri, 2 pemainnya juga udah terkikis lama-lama kan dari zonanya yang udah menyusut. Gitu. Benar, dan walaupun tadi Kan Main Boss berhasil terkikis, tapi sebelum dia terkikis tadi untuk lawan kawan-kawan dari Nightmare ini boleh gue bilang cukup cerdik memanfaatkan satu obstacle yang tersisa, yaitu ini Summon Airdrop. Jadi pinter banget emang si Kan Main Boss-nya ini untuk bikin Nightmare-nya kececer abis, timnya darahnya juga udah pada berkurang banyak. Sampai harus tadi di titik klimaks itu fight mereka tuh di luar zona, Pak. Nah, itu dia. Oke, itu saja mungkin recap match ketiga kita ya, sampai nanti match keempat sebagai match penghujung dari grup E.